warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama saya Yasmin Salsabila. Kami dari kelompok 2B ingin membacakan artikel mengenai Ki Hajar Dewantara. Lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati Daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Terlahir di keluarga bangsawan, tepatnya putra GPA Sujaningrat dan cucu Pakualam III, R. Suwardi Sujaningrat, tak kesulitan meretas pendidikan. Bermula dari RST Leger School, ia lantas diterima belajar di School TOT Opleiding van Inlandse Artsen Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun ia urung lulus dan menjadi dokter karena sakit. Suwardi lantas berkiprah di dunia jurnalistik. Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Haja Timur, dan Pesara adalah beberapa media yang pernah menjadi pelabuhan karirnya. Pada saat yang bersamaan, ia pun berkiprah di dunia politik. Sempat bergabung dengan Budi Utomo, ia bersama Dekker and Dr. Cipto Mangunkusumo lantas mendirikan Indis Party pada 25 Desember 1912. Nah, penanya yang tajam dan kiprah politiknya, pria yang memutuskan menanggalkan gelar kebangsawannya dengan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada umur 40 tahun tersebut dimusuhi pemerintah kolonial Belanda. Atas hukuman itu, ketiganya mengajukan permohonan untuk dibuang ke Belanda, bukan tempat terpencil di negeri sendiri. Pada 1913, pemerintah kolonial Belanda menyetujui hal itu. Selama 5 tahun, Ki Hajar menjalani masa pembuangan di negeri kincir angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga akhirnya Ki Hajar mendapatkan Europesi Akte yang memungkinkan mendirikan lembaga pendidikan. Itulah titik balik perjuangan Ki Hajar sepulang ke tanah air. Dia mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan. Tulisan-tulisan itulah yang lantas menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan, Ki Hajar mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada 1957. 2 tahun berselang, tepatnya 28 April 1959, Ki Hajar meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta. Petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai penjabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun, hal itu tak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekedar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godong atau rebus di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie rebus untuk sekeluarga pun jadilah. Bagi Ki Hajar itu bukan masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaannya memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaannya inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia walaupun jabatan prestisius disandangnya. Seperti terpampang di musim sepak bola, Ki Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin aku tak pernah mengorek kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.